Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang berencana mengikuti UTBK SBMPTN 2021. Kita lanjutkan pembahasan kita kepada paket 6, Sukses TKA Saintek Matematik, dengan judul turunan. Ini ada dua part 1 dan part 2. Sekarang saya kemukakan part 1, nanti setelah ini part 2. Referensinya adalah soal-soal SBMPTN, SIMA UI, UM UGM, dan UM Undip, ya, antara 2018 sampai 2019. Terus kalau kita lihat, pelajaran turunan ini terdapat di matematika wajib kelas 11, ya. Sehingga bagi para siswa kelas 11 juga bisa mengikutinya, ya, kalau sudah pernah belajar turunan. Ya, anggap aja ini sebagai summary dan sebagai acuan Anda yang akan mengikuti nanti UTBK SBMPTN 2022, dan juga sekaligus agar topik turunan ini menjadi jelas bagi Anda, khususnya bagaimana kiat-kiat dan cara-cara menghadapi soal-soal tes, sehingga pengalaman Anda walaupun Anda di kelas 11 sudah cukup baik, karena makin lama persiapan kita, maka kesuksesan lebih berpihak kepada kita. Kalau kata pepatah, belajar dan bekerjalah pada saat orang lain tertidur, sehingga Anda tidak memiliki saingan. Ya, jadi jangan belajar pada saat orang lain juga sudah siap. Ya. Bersiaplah ketika orang lain belum bersiap, sehingga kesempatan akan datang kepada Anda. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ya, jadi salah satu aplikasi turunan adalah ketika kita ingin menentukan ekstrim suatu fungsi. Ekstrim itu bisa maksimum, bisa minimum. Ya, inilah yang diujikan pada UTBK SBMPTN 2019. Jadi ini ada gambar diberikan, ini sumbu X, ini sumbu Y, terus ini ada penggal garis. Tentukan letak titik P, ya, di sini, pada penggal garis OB, jadi dia terletak antara O dan B, ya. O itu 0, B itu 10. Jadi P itu pasti absisnya lebih kecil dari 10, tapi lebih besar dari 0. Sehingga 1/5 dari panjang AP ditambah 1/8 dari panjang PB menjadi minimum. Jadi yang akan diminimumkan adalah ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, lalu saya gambar ulang, ya. Ini sumbu X, ini O, ini titik A 0,4, jadi saya gambar ulang, ya. Ini sumbu Y, ini penggal garisnya tadi, P, ya, X, 0, jelas X-nya ini di antara 0 sampai 10, ya. Kemudian B-nya di sini, 10,0. Nah, di sini ada panjang AP, ya, berarti jarak antara dua titik, ya. Nah, Anda harus tahu rumusnya. Jarak dua titik. Titik pertama koordinatnya X1, Y1. Titik kedua koordinatnya X2, Y2. Maka jarak kedua titik ini adalah akar, didapat dari dalil Pitagoras, ya. X2 min X1 kuadrat. Terbalik nggak apa-apa karena dikuadratkan. Artinya dipositifkan. Ditambah Y2 kurang Y1 ini juga terbalik, nggak ada masalah karena kuadrat. Ya. Ini yang pertama harus Anda tahu rumus ini. Kemudian nanti ini, ya. Suatu fungsi G, misalnya fungsi itu kita sebut fungsi G, terhadap variabel X. Biasanya ditulis Gx gini. Ini dia akan mencapai ekstrim, minimum atau maksimum terhadap X. Kalau turunannya, ya. Ya, tentu di sini kalau DG ini, ya. Kalau ini kan biasanya fungsi Y, kalau DG ya DG gitu, ya. Tapi di DG ini kan biasanya fungsinya kan dinyatakan Y dalam X, ya. Biasanya dinyatakan Y dalam X. Jadi DG per DX sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini nanti Anda akan ketemu nilai X. Ya, karena ini persamaan dalam X, maka nilai X-nya akan ketemu. Untuk ekstrim, untuk G ekstrim. Ya, jadi nilai X-nya ketemu. Kalau Anda mau cari G ekstrimnya, tinggal dimasukkan lagi di fungsinya. Kira-kira seperti itu teorinya. Nah,
Jadi kita harus tahu fungsi mana yang diminimumkan. Di sini fungsi yang akan diminimumkan, ya, ini kan menjadi minimum, adalah ini. Jadi ini G, kita sebut G. 1/5 kali panjang AP ditambah 1/8 kali panjang PB. Ya, ini yang akan kita minimumkan. Nah, sekarang kita cari dulu AP. AP itu adalah jarak antara titik A 0,4 dengan titik P X,0. Ya, tadi sudah kita lihat di rumusnya ini. Dia akan sama dengan akar X kurang X. Ya, X-nya itu yang ini. 0 dan X. Terbalik-balik nggak apa-apa. Jadi X kurang 0 kuadrat. Ditambah, nah, ini misalnya ya. Kalau 0 kurang 4 misalnya min nggak enak. Tapi sama aja. 4 kurang 0 juga nggak apa. Atau dikuadratkan. Jadi kalau negatif juga nanti positif. Kalau Anda terbalik 0 kurang 4 nggak ada masalah. Ya. Ini hasilnya adalah akar. Ini jelas X kuadrat. 4 dikuadratkan 16. Ya, ini adalah hasil dari AP. Ya. Yang ini. Sekarang PB. Kalau PB ini cukup dilihat di gambar ya. Kalau Anda lihat di gambar ini kan X. Ya. Ini 10. Berarti PB-nya itu 10 kurang X, ya kan? Jadi PB itu 10 kurang X, ya. Cukup dilihat di gambar, nggak usah pakai rumus, ya. Jadi lihat saja di gambar, ya. Itu akan terlihat 10 kurang X. Oke, dengan demikian X, ya, jadi GX. Ya, fungsi G dalam X ini bisa kita ketahui 1/5 AP. 1/5 AP-nya ini akar, ya, akar ini nanti kalau kita turunkan kita buat pangkat setengah ya. Jadi ini X kuadrat plus 16 pangkat setengah, karena kalau mau kita turunkan harus dinyatakan dalam X pangkat N. Tambah 1/8 kali PB. PB ini 10 kurang X. Ya, ini kita sebut aja bintang ya, persamaan bintang. Ya, terus nanti syarat diminimumkan kan DG per DX sama dengan 0. Makanya kita cari dulu turunan dari DG ya. Berarti ini harus diturunkan ya, 1/5. Anda sudah tahu ini pangkat turun, pangkat kurang 1 kali turunan lagi dengan itu ya. Jadi pangkat turun setengah, pangkat kurang 1 X kuadrat plus 16, setengah dikurangi 1 itu min setengah. Oke. Tapi ingat, ini yang diturunkan fungsi seperti ini. Harus diturunkan lagi, namanya turunan berantai ya. Jadi siswa kelas 11 bisa lihat itu. Jadi harus diturunkan lagi nih. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Nah, begini. Turunan dari 16, 0, nggak usah. Oke, itu yang ini. Sekarang yang ini. Ya. Tambah 1/8. Ya. Lalu turunan dari 10, angka 0. Nggak ada. Ya. Min 1. Gitu ya. Ini nggak usah. Nah, kan turunan dari X kan 1. Ini min 1. Begini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita hitung, ini 2-nya bisa dicoret ya. Ini 2. Gini. Lebih sederhana. Jadi kita hitung aja ya sekarang ya. Ini X ya. Ini 5. Jadi X per 5. Kan gini. X kuadrat plus 16 pangkat min setengah. Ya. Ini min 1/8 ya. Nah. Ini DG per DX. Nah, kalau DG mau diminimumkan, maka kita samakan dengan 0. Nah, ini. Syarat supaya G-nya minimum terhadap X. Jadi diturunkan terhadap X. Ya, sama dengan 0. Nanti akan Anda dapat nilai X. Ya, sekarang Anda turunkan ya. Itu sama dengan 0. Ya, sudah diturunkan, disamakan dengan 0. Jadi persamaan aja ya. Kalau persamaan, ini kita nggak ngerti kalau persamaan ini kita bawa di akar ya. Tapi akarnya di penyebut karena min. Jadi ini akan ada ini penyebut 5. Ini akan ada di penyebut ya, karena min pangkatnya. Akar X kuadrat plus 16. Gini ya, kalau pelan-pelan ini X di pembilang.
Gini ya. Min 1/8 kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini persamaan, jadi bisa dikalikan silang ya. Tapi karena di sini ada akar, persamaan itu kalau ada akar, kita nggak bisa, maka kita kuadratkan supaya akarnya hilang. Ya, karena kita ngertinya menyelesaikan itu persamaan pangkat 1, persamaan pangkat 2, sampai persamaan pangkat 3 mungkin ya. Nah, kalau kita kuadratkan kan ini, pembilang ini jadi X kuadrat. Per 5 dikuadratkan 25. Nah, akarnya ini kan jadi hilang. X kuadrat tambah 16. Tapi ini juga harus dikuadratkan yang ruas kanan ini, 1/64. Nah, kalau begini kan tinggal kali silang ya. Tinggal kali silang begini. Nah, begini. Nah, 64 dikalikan X kuadrat ya 64 X kuadrat. Ya, sama dengan ini. Nah, ini kan dikalikan 1, sama aja ini. Ya, jadi kita kalikan aja langsungnya, 25 kali X kuadrat, di ruas kanan tuh 25 X kuadrat. 25 kali 16, oke, dibikin aja 25 kali 16. Karena ini kan akarnya 5, ini 4. Ngapain kita kalikan? Habisin waktu. Sekarang ini dipindah ke kiri. 64 dikurang 25 itu 39. Ya. Sama dengan 25 kali 16. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya apa sih yang ditanyakan? Tentukanlah letak titik P. Ya, ingat letak titik P. Berarti X, 0. 0 semua kan belakangnya. Jadi sebetulnya yang ditanya itu X. Jadi sebetulnya yang ditanya adalah X. Dan ini sudah sesuai, kita sudah ngitung X ini. Oke, jadi X kuadrat sama dengan ruas kanan 25 kali 16 per 39. Nah, dengan demikian X-nya tinggal diakarkan kan? Dan X pasti positif. Ini sebetulnya kan plus minus, tapi kita ambil positifnya saja. Jadi kita akarkan saja ya. Kalau kita akarkan, jadi ini gini maksudnya tadinya, plus minus gini ya, akar 25 kali 16 per 39. Tapi di sini jelas X-nya positif. Ya, di sini karena di sebelah kanan 0. Jadi sama dengan akar 25 itu 5, akar 16 itu 4, 39 nggak bisa keluar. Ya, jadi seperti ini aja. Ya, jadi jawabannya 5 kali 4, 20 per akar 39. Jadi jawaban B ya. Jadi B ini jawabnya. Ya, 20 per akar 39. Ya, mudah-mudahan Anda memahami. Kita akan lanjut ke nomor 2. Nomor 2, topiknya masih sama dengan tadi. Maksimum atau minimum suatu fungsi. Di sini tentu jarak terdekat. Kalau jarak terdekat berarti minimum. Sama dengan nomor 1. Ini juga soal UTBK SBMPTN 2019. Jadi soalnya mirip ya. Mungkin di gelombang lain ya. Di gelombang kedua, sana tadi gelombang ke-1 atau rayuan lain. Oke. Jarak terdekat titik pada kurva. Jadi ada kurva ini ya. Ini Anda sudah tahu kurva parabola ya. Koefisien X kuadratnya positif, itu terbuka ke atas. Jadi buat aja sembarangan. Ya, sembarangan. Yang penting ini parabola terbuka ke atas. Kenapa? Karena koefisien X kuadratnya positif. Kalau ini negatif, dia terbuka ke bawah. Setengah X kuadrat plus 1. Ya. Jarak terdekat titik pada kurva. Jadi ini ada titik ya pada kurva. Misalnya titik P. Ya, kita nggak tahu. Pokoknya anggap aja koordinatnya X, Y. X, Y belum tahu. Jarak terdekat titik garis. Nah, ini garis. Ya. Ini sebetulnya kan gradiennya negatif. Tapi kan kalau hanya gambar-gambar aja ngawur ya. Jadi nggak harus benar. Yang penting kita gambar ini garis. Walaupun sebetulnya gambarnya garis yang benar begini. Ya. Oh enggak, slope-nya positif benar. Ini kan Y-nya ke sana positif benar seperti ini. Tapi nggak perlu. Yang penting garis. Mau garisnya begini atau begini nggak ada masalah. Ya, karena kita tidak menggambar betul-betul, hanya sketsa. Jadi ini garis G ini, persamaannya adalah 2X min Y sama dengan 4. Diketahui ya. Nah, kita ditanya jarak terdekat titik. Jadi maksudnya jarak titik P tadi. Jarak titik P. Ya. Ini sudah pada parabola kan? Ini pada parabola ini. Ya, P ini pada parabola. Ke garis G. Nah, jadi jarak titik ini ke garis G, tentu kita harus tarik garis tegak lurus, kan begini. Nah, dia memotong tegak lurus nanti di titik Q. Nah, yang ditanya itu kan sebetulnya jarak ini. Nah, ini berapa? Ya kan? Atau ini sama dengan PQ. Tapi,
nanti harus diminimumkan. Ya, D ini harus diminimumkan karena jarak terdekat. Ya, jarak terdekat ya. Jadi jarak terdekat. Jadi saya harus cari persamaan garis PQ. Ya, dalam X nanti, dalam X. Kemudian saya turunkan, hasilnya harus sama dengan 0. Nah, sekarang jarak titik P, ya ini ke garis. Jarak titik ke garis ya. Jarak titik ke garis. Nah, itu ada rumusnya, tapi garisnya ini harus bentuk implisit. Ya, bentuk implisit seperti ini. Ruas kanannya harus 0. Jadi AX tambah BY tambah C. A itu koefisien X dari garis, B koefisien Y dari garis, ini konstanta. Maka jarak titik itu adalah harga mutlak, ya dipositifkan. Persis ini persamaannya. Cuman X-nya diganti X1, absis dari titik P. Y-nya diganti Y1. Ya, yang koordinat kedua dari P ditambah C. Per akar koefisien X dikuadratkan tambah koefisien Y dikuadratkan. Inilah jarak titik ke garis rumusnya. Jadi pertama garisnya harus dibentuk implisit. Ya. Jadi garis G itu persamaannya nggak implisit kan? 2X min Y sama dengan 4. Nah, ini diimplisitkan. Nah, dibuat implisit ya. Implisit. Ruas kanannya 0. Jadi ini dipindahin ke sini. Ya. Jadi 2X min Y min 4 sama dengan 0. Nah, ini bentuk implisit namanya ya. Maka jarak P, kita belum tahu ya. Masih dalam X, Y. Ke garis G. Ya. Supaya tidak tulis D, karena kalau kita tulis D nanti turunannya D jadi DD, ya. Maka kita buatlah jarak itu F. Jadi yang ini tuh kita anggap F. F ya. Ya, rumusnya ini harga mutlak ya, tapi sementara harga mutlaknya dihilangkan aja. Nanti aja dipositifkan kalau kita nanti sudah dapat nilainya. Jadi persis seperti itu ya. Persis seperti ini kan. Nah, 2 X1 gitu kan ya, mestinya X1 kan gitu. Ya. Tapi kan ini X1-nya X, Y1-nya Y. Jadi sama aja dengan ini, ya. Ya. Cuma di sini XY-nya, kalau di sini variabel di sini XY-nya itu koordinat dari P. 2X min Y min 4. Per akar koefisien X 2 kuadrat ya. 4 aja ya. Ditambah min 1 kuadrat 1 gitu ya. Jadi F-nya sama dengan 2X min Y ya, min 4 per akar 5. Nah, ya. Nah, kita kan mau nurunkan, tapi ini ada X, ada Y. Nah, Y-nya ini harus kita ganti. Y-nya ini harus kita ganti. Nah, tadi kan kita masukkannya titik P ya. Titik P ini kan pada parabola. Ya, jadi antara X dan Y ada hubungannya, yaitu dihubungkan oleh persamaan parabola ini. Jadi Y di sini bisa saya ganti ini. Bisa saya ganti ini. Nah, jadi dengan Y itu terletak pada parabola, sehingga dia harus memenuhi persamaan parabola. Setengah X kuadrat ditambah 1. Ya, seperti itu. Jadi kita masukkan F sama dengan 2X kurang Y-nya kita ganti ini setengah X kuadrat plus 1 kurang 4 per akar 5. Nah, gini ya. Kita selesaikan dulu ya. Buka kurungnya. Ini kalau kita buka kurung kan min setengah X kuadrat ya. X kuadrat dulu lah. Supaya urut seperti persamaan kuadrat ya. Baru ini tambah 2X. Baru bilang tetap ya, ini min 1, min 4, min 5. Penyebutnya tetap akar 5. Nah, ini kita sebut bintang aja. Inilah fx-nya. Ya, inilah ini, fungsi yang ininya. Ya, di gambar kita sebutnya D, tapi di ini kita sebutnya F. Supaya nanti kalau kita turunkan jadi nggak DD, tapi DF gitu kan ya. Nah, sekarang ini harus diminimumkan. Ya, karena dia bilang jarak terdekat. Jadi fx harus diminimumkan. Diminimumkan terhadap x, ya. Maka syaratnya adalah turunan pertamanya harus 0. Aplikasi turunan ya kalau di kelas 11. Nanti Anda akan dapatkan salah satu soal ini kan. Untuk kelas 11, ya.
Kenapa diminimumkan? Karena dia bilang jarak terdekat. Nah, itu jarak terdekat. Kalau jarak terjauh maksimum. Berarti ini harus saya turunkan kan? Oke, sekarang saya turunkan ini 1/5 dipenyebut tetap ya. Ini akan merupakan koefisien kan? Ya, yang saya turunkan yang ini aja nih. Ini min setengah kali 2x. Ya, Anda sudah tahu ini. Pangkat turun, pangkat kurang 1. 2x, 2 saja. Min 5, 0, nggak perlu diturunkan. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, dari sini akan Anda dapat nilai x seperti yang tadi. Nah, ini kan anggap aja nggak ada. Ya, ini anggap aja nggak ada ya. Kali akar 5. 0 dikali akar 5 juga 0. Jadi sisa ini kan min setengah kali 2x min x. Plus 2 sama dengan 0. Dari sini saya dapat x-nya 2. Ya. Nah, yang ditanyakan kan jarak terdekat ya. Kalau Anda perhatikan, yang ditanya apa ini? Jarak terdekat. Jadi f-nya yang ditanya. F minimumnya itu berapa? Nah, kita baru ketemu x kan? Maka untuk mendapat x minimum kita masukkan ke bintang ini. Nah, kita dapatlah f minimum. Kalau bintang itu kan persamaan umum dari jarak. Sekarang x-nya kita ganti 2. Jadi min setengah, x-nya kita ganti 2. Ditambah, x-nya kita ganti 2. Dikurang 5. Ya, dibagi akar 5. Inilah jawabnya. Ya. Nah, nanti di harga mutlakkan ya, karena jarak. Jadi nanti kalau negatif di harga mutlakkan aja begini nih. Nah, harga mutlak. Ini min 2 plus 4 min 5 dibagi akar 5. Nah, kalau Anda hitung ini nanti kan min 2, min 5, min 7 kan? Min 4, min 3. Harga mutlak min 3, 3 per akar 5. Ya, jadi jawaban A ya. Jadi jawabnya A. UTBK SBMPTN 2009. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 kita beri judul persamaan gradien garis singgung. Jadi suatu kurva kita tarik garis singgungnya. Ya, garis singgung di banyak titik. Nah, garis-garis singgung itu harus memenuhi persamaan umum ya. Sesuatu nanti persamaan umum. Ya, itu judulnya dan ini diambil dari UTBK SBMPTN 2019. Jadi aplikasi turunan pada garis singgung. Dan ini juga dipelajari di sini, ada contohnya ya. Ini buku saya ini untuk kelas 2 matematika wajib. Bagi kelas 12 yang saintek ya, terutama biasanya keluar aplikasi turunan itu di saintek. Ya. Tapi sebetulnya itu pelajaran wajib. Jadi semua belajar. Cuman dia biasanya kalau keluarnya di saintek. Oke? Ya, kita sketsa grafiknya dulu ya. Jadi ini ada garis menyinggung parabola. Nah, ini parabolanya terbuka ke atas kan nih. Koefisien x kuadratnya 4. Gambar aja sembarang ya. Nah, begini. Ini adalah parabola dengan persamaan y sama dengan 4x kuadrat tambah ax tambah b. Ya, A tidak tahu, B tidak tahu. Di sini dibilang A dan B adalah konstanta. Jadi bukan variabel ya, tapi konstanta. Dan kita yang ditanya adalah A tambah B. Gitu, ya. Nah, terus di sini ada garis singgung ya. Garis singgung sembarang kan. Nah, ya kita bisa buat garis singgung begini ya. Jadi Anda lihat, kita bisa buat garis singgung ini jangan dianggap ya. Ini anggap aja yang hijau ini ya. Jadi garis singgung di kurva ini banyak kan, bisa begini. Bisa di sini begini, gitu kan ya. Nanti di sini begini, nah gitu. Banyak. Ya, bisa kita buat. Nah, ini ada gradiennya kan? Garis. Nah, ini rumusnya. Jika garis G adalah garis singgung, ini adalah garis singgung, pada suatu kurva sembarang ya. Di sini kebetulan parabola. Y sebagai fungsi X, maka persamaan umum karena banyak. Saya bisa banyak buat garis singgung. Gradien ya, persamaan umum gradien tapi ini ya, persamaan umum gradien kemiringan, biasa kita nyatakan dalam M ya. Untuk garis singgung pada kurva G ini ya, untuk semua X lah ya, semua X, semua di tiap titik bisa. Ini rumusnya ini, MG sama dengan turunan pertama. Ini persamaan umum, jadi ini nanti masih fungsi X ini. Ini masih fungsi X nanti ya, masih fungsi X. Nah, kalau mau tahu persamaan gradien tertentu, maka titiknya harus tertentu. Nah, disinilah titiknya itu. Ya, di sini dia bilang di titik
taruhlah ini titik P min 1, min 5. Nah, kalau ini gradiennya udah tertentu. Garis singgungnya cuma satu ini. Ini dia garis singgungnya ya. Ini garis singgungnya yang melalui P ya. Hanya satu. Ya, itulah. Itu. Nah, nanti didapat dengan cara X-nya min 1. Jadi X-nya itu min 1. Nah, nanti di sini fungsi X itu X-nya min 1. Oke, sekarang kita turunkan dulu ya. Persamaan garis singgungnya. Gradien garis singgung ya. M akan sama dengan turunan dari ini ya. Ini diturunkan ya. dy per dx ya. Kalau Anda turunkan berapa? Pangkat turun 2 kali 4, 8. 8x. AX jadi A. Begini. Inilah persamaan garis singgung umum. Umum ini. Nah, yang kita inginkan persamaan garis singgung khusus yang merah ini. Dia melalui titik P dengan absis min 1. Nah, min 1-nya kita masukkan ke sini. Ya. Jadi kita khusus ini ya. Titik singgungnya diketahui ya. P min 1, min 5. Nah, X-nya itu yang ini tuh. Ini min 1. Ini X-nya. Jadi kita masukkan ya. Jadi gradiennya udah tertentu. Ya, gradien melalui P ini kan. Ya, melalui P loh ya. Ini. 8X, 8 kali X-nya min 1. A-nya belum tahu. Ya, jadi 8 kali min 8 plus A. Begini ya. Nah, anggaplah ini bintang, persamaan bintang 1. Nah, baru diketahui persamaan ini, diketahui. Ya, persamaan garis singgung yang ini diketahui. Persamaan garis singgung melalui P ini diketahui. Ya, diketahui ya, adalah ini. Nah, diketahui tadi apa? Nih, 2x min 3. Garis G ini diketahui ya. Ini garis G ya. Dia garis G ini diketahui. Persamaannya adalah 2x min 3. Ya, garis ini hanya satu. Karena dia hanya melalui tertentu. Adalah Y sama dengan 2x min 3. Artinya gradiennya itu ini. Ini gradiennya. Ya kan? Kan persamaan garis kan itu, koefisien X itu adalah gradien. Gradien yang melalui P ya. Ya, ini berarti gradien melalui P adalah 2. Nah, yang satu kita dapat dari bintang, min 8 tambah A, yang satu kita dapat dari garis. Kita samakan. Ya. Jadi, masukkan ke bintang. Ya, min 8 plus A harus sama dengan 2. Ya kan? MP-nya kan ini. Nah, dimasukin sini. Min 8 plus A sama dengan 2. Dari sini kita dapat A-nya sama dengan 10. Nah, sudah dapat A-nya. Yang ditanya A plus B. Nah, B itu ada di kurva. Perhatikan titik P ini juga terletak pada kurva. Ya, titik P ini pada kurva. Ya, jadi titik P min 1, min 5 itu pada kurva. Ya, pada kurva parabola ya. Ini. Y sama dengan 4x kuadrat ditambah AX ditambah B. Apa artinya? Artinya titik ini memenuhi persamaan parabola. Artinya X-nya bisa kita ganti dengan min 1, Y-nya bisa kita ganti dengan min 5. Kita masukkan sekarang. Y-nya kita ganti min 5. Min 5 sama dengan ini ya. Min 5 sama dengan 4 kali X kuadrat. X-nya itu min 1. Oke, saya tulis saja untuk proses belajar. Tambah A, A-nya udah dihitung tuh 10 tadi ya. A-nya sudah dihitung 10. Kurung X. X-nya min 1 ya. Tambah B, B-nya belum tahu. Ya, yang kita ingin cari memang B kan. Nah, kalau Anda hitung, pelan-pelan lah. 4 min 1 kuadrat ya 4. 10 kali min 1 ya min 10. Ditambah B. Nah, dari sini kan Anda tahu ini berapa B. Ya, ini min 6. Pindah ke sana jadi B-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa jawab. Jadi, A tambah B adalah A-nya 10, B-nya 1. Jadi sama dengan 11. Ya. 11, jawaban D. Ya, jawaban D. Ya, jadi jawabannya D. Ya, inilah aplikasi turunan
untuk menentukan persamaan. Jadi sekali lagi, kalau Anda punya suatu kurva, maka di kurva ini Anda bisa buat banyak garis singgung. Banyak garis singgung bisa buat. Misalnya melalui titik ini, garis singgungnya ini. Melalui titik ini, garis singgungnya ini. Melalui titik ini, garis singgungnya yang merah. Melalui titik ini, garis singgung. Banyak. Nah, persamaan gradien garis singgung yang banyak ini, inilah dy per dx. Ini akan dalam fungsi x. Nah, kalau Anda ambil suatu titik tertentu, maka nilai x-nya bisa kamu masukkan. Dapatlah gradiennya tertentu. Di sini tadi, min 8 plus A. Ya, itu caranya. Kemudian garis singgungnya persamaannya diketahui, berarti gradiennya sama dengan 2. Ya, dan seterusnya. Dan kalau suatu titik terletak pada kurva, maka koordinat dari titik itu memenuhi kurva. Jadi karena titik P ini terletak pada kurva ini, maka bisa kita ganti Y-nya min 1, X-nya min 5. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ya, kita sampai ke nomor terakhir untuk turunan part 1 ini. Semua soalnya diambil dari UTBK SBMPTN 2019. Ya, dan di sini topik yang keempat juga sama, persamaan gradien garis singgung suatu kurva. Persamaan umum ya. Cuman mungkin soalnya agak lebih bervariasi lagi ya. Makin lama makin susah. Soalnya masih sama juga ya. Misalkan L1 menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 di titik 2,5. Oke, ini kita berhenti dulu. Ini Anda sudah tahu kurva ini adalah parabola terbuka ke atas. Sembarangan aja lah. Persamaan parabolanya X kuadrat plus 1. Kemudian di sini ada titik 2,5, sembarangan aja lah ya. Oh, namanya juga sketsa. Kemudian Anda buat garis singgung ya. Garis singgung yang merah ini melalui titik P ya. Jadi garis singgungnya udah tertentu ya. Nah, ini L1 disebutnya ya. Dia sebut L1 kan. Oke, selesai. Dan L2, ini garis yang lain lagi, menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan 1 min X kuadrat. Nah, Anda sudah tahu ini min. Parabolanya terbuka ke bawah. Sembarangan aja saya gambar lah di tempat lain sini. Nah, parabolanya terbuka ke bawah. Kenapa? Karena koefisien X kuadratnya negatif. Min 1 ini kan, negatif. Ya. Nah, sejajar. Kalau sejajar juga gradiennya udah tertentu ini. Sama dengan ini kan, dia harus sejajar. Jadi kita buat ini. Nah, ini tuh sejajar L2 ini. L2 sejajar L1. Maksudnya gradien dari L2 sama dengan gradien dari L1. Gitu loh. Itu namanya sejajar. Taruhlah dia titik singgung ini Q. Kita nggak tahu ya. Q ini kita nggak tahu. Kalau ini kita tahu, diketahui di soal. Kalau nggak tahu ya kita bilang X, Y gitu aja. Ya. Jadi kita bilang aja X, Y. Ya. Jadi nggak tahu ini ya. Ini titik Q, anggap aja X, Y. Sini. Ya. Kemudian apa yang ditanya? Jarak L1 dan L2. Jadi ini L1, ini L2. Jarak itu bisa gini kan? Nah, harus tegak lurus. Nah, tegak lurus dua-duanya kan? Ini jarak ini yang kita bikin T aja. Ya. Jangan D. Ini juga sama. Nah, ini. Ya. Yang itulah yang ditanya ya. T-nya itu berapa? Kan gitu ya. Nah, T ini bisa saja saya ambil dari sini ya. Dari P ke Q1. Ya, jadi T ini bisa saja dari titik P ke Q1. Ya. Jadi kalau kita baca apa ini? P, titik P ke Q1 ini adalah jarak titik P 2,5 gitu, ke garis L2. Nah, cuman garis L2-nya kita nggak tahu. Ya, nanti kan kita pakai rumus ini kan. Tadi jarak titik ke garis itu. Nah, nanti Anda pakai rumus garis ini kan. Nah, ini rumus ini kan. Jarak titik ke garis ini kan. Garisnya persamaan implisit per koefisien. Ya, gitu ya. Seperti itu nanti ya, kita mulai dari L2 dulu ya. L2 ini. L2 ini adalah garis singgung titik Q X, Y. Nggak tahu kita ya. Ke parabola ya. Ke parabola ini. Ya, jadi ini tadi
Ini L2 ini. Garis singgung pada parabola ini. Y sama dengan 1 min X kuadrat. Nah, begini kan ya. Berarti gradien dari L2 ini harus memenuhi dy per dx kan gitu. Persamaan umum kan? Dari gradien garis singgung, turunan pertama dari ini. Ya, kalau turun dari 1 kan 0 ya. Kalau ini min 2x. Nah, begini. Jadi gradien L2 itu sama dengan min 2x. Ya. X-nya adalah koordinat dari Q ya. X ini koordinat dari Q. Ya, X ini koordinat dari Q ini. X, Y. Oke. Kemudian L2 sejajar L1 ya. Jadi ini poin-poinnya yang pentingnya. L2 ini sejajar L1. Kalau sejajar itu gradiennya sama ya. Jadi gradien dari L2 itu sama dengan gradien dari L1 atau gradien dari L1 sama dengan gradien dari L2. Nah, gradien dari L2 oke, jadi ML1 sama dengan ML2 ya. ML2 min 2x ya. Min 2x berarti ini. Min 2x. Nah, kita pakai gini ya. Sudah selesai. Sekarang ML1 kita cari. Kalau tadi kan ML2. Ini kita cari dari parabola ini. Sekarang ML1 yang merah ini kita cari dari parabola yang ini. Jadi ML1 itu sama dengan dy per dx. Ya, tapi parabola yang lain lagi, yang ini, parabola yang ini. Karena ini L1 yang merah. X kuadrat plus 1. Gini ya. Ya. Jadi ML1 berapa? Kalau ini kita turunkan kan? dy per dx kan? 2x. Itu. Ya. Dengan, perhatikan kalau x ini titik Q. Kalau ini bukan titik Q, tapi titik P. Nah, titik P kan? Kalau titik Q kita nggak tahu. Titik P ini 2,5. Artinya X ini bisa kita ganti dengan 2. Jadi gradien dari L1 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, begitu. Sama dengan 4. Dengan demikian, sekarang kita bisa masuk ke bintang. Ya, ke bintang ini. ML1 min 2X kan? ML1-nya udah tahu 4. Ya, jadi 4 sama dengan min 2X. Dengan demikian, kita bisa cari X. X ini adalah koordinat dari Q kan? Jadi XQ sama dengan min 2. Nah, begini. Ya, jadi XQ itu min 2. Ini min 2 ternyata ketemu. Y-nya dimasukkan di sini. Karena Q-nya ini kan pada parabola ini. Ya. Jadi Q itu pada parabola Y yang bawah, parabola yang bawah 1 min X kuadrat. Sehingga kita bisa cari YQ. Ya, memenuhi persamaan. Jadi 1 dikurang ini. X-nya kita ganti min 2. Min 2 kuadrat. Jadi hasilnya berapa ini? 1 dikurangi 4. Min 3 ya. Min 3. Ya. Sudah selesai ya. Dengan demikian kita bisa cari garis L2 ini. Persamaannya. Sehingga kita bisa cari nanti jarak titik ke garis. Jadi kita harus cari persamaan yang garis yang hijau. Ya. Garis yang hijau itu adalah persamaan garis L2 melalui ya, persamaan garis L2 itu melalui titik Q. Q-nya itu X-nya min 2, Y-nya min 3. Ya. Dengan gradiennya juga tahu kan? Gradiennya berapa? ML2 sama dengan ML1 tadi kan? Ini. Ya, sama dengan ML1. 4 ya. Sama dengan 4. Ya. Kan Anda tahu rumus ini kan? Ya, kalau saya buat di sini ya. Ya, Anda sudah tahu, saya buat di sini aja biar jelas. Persamaan garis melalui sebuah titik dengan gradien kan gini. Ya. Ya, ini untuk mencari persamaan garis L2 ya.
Y min, Y-nya tentu YQ kan? YQ yang ini min 3. Min 3 ya. Gradiennya ini 4. X1-nya min 2. Jadi ini plus 2 gitu kan, langsung aja gitu ya. Jadi ini Y plus 3 sama dengan 4X plus 8. Nah, ini dapat persamaan garis L2, tapi bukan bentuk implisit. Supaya bentuk implisit ya, ini dipindahin ke sini atau ini dipindahin ke sini sama aja. Ini pindahin ke sini, oke. Diurut ya. Min 4X dulu, tambah Y, min 5. Nah, begini. Nah, inilah persamaan garis L2. Yang ini, yang hijau ini. Nah, yang ditanyakan kan ini, jarak titik ke garis. Sekarang bisa kita hitung. Ya, jarak P ke garis L2. P itu diketahui koordinatnya, 25. Nah, ini kan yang kita sebut dengan T. Maka T-nya sama dengan apa? Harga mutlak, persis persamaannya seperti ini. Ya, cuman X-nya kita ganti XP kan? XP, Y-nya YP, min 5. Per akar, nah, ini dikuadratin kan? Koefisien X dikuadratkan, ditambah koefisien Y dikuadratkan. Begini. Sekarang Anda masukkan ya, harga mutlak min 4, XP-nya ini. Nih XP yang ini. YP yang ini ya. Kali 2 ditambah 5 dikurang 5 per akar 16 tambah 1 17. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, begini ya. Oke, dihitung. Ini berapa ini? Min 8. Nah, ini dengan ini habis. Jadi, min 8 dia dimutlakkan. 8 per akar 17. Gini ya. Nah, jawaban D. Yang ini. 8 per akar 17. Ya. Jadi, stepnya seperti itu ya. Agak beda sedikit kan. Jadi, ini titik ini garisnya L1, kemudian L2 ini sejajar, gradiennya harus sama, dan yang hijau ini adalah garis singgung dari ini. Ya karena itu tadi kita mulai dari ML2 dulu kan, turunan dari ini, min 2X, 0 min 2X. Kemudian kita cari ML1, kan, yaitu ML1 akan sama dengan ML2 karena sejajar. Jadi ML1 min 2X. Kemudian kita cari ML1 yang hijau ini. Dari turunan juga, tapi kurvanya yang ini, dapat ini. Ya, dapat 4. Dengan demikian, ML1 sama dengan 4, ini min 2X. Berarti kita samakan min 2X tambah 4. X ini adalah XQ kan? X ini XQ. Nah, jadi perhatikan X ini XQ ya. Seperti ini X XQ kan? Ya, ini X juga XQ. Karena yang hijau kan? Akhirnya XQ tahu. Kalau XQ tahu, YQ tahu. Masukkan ke parabola ini. Ya. Nah, jangan demikian. Kita tahu titik Q min ini. Kalau kita tahu titik Q, kita tahu gradiennya, maka persamaan garis bisa kita hitung. Rumusnya ini kan, Y min Y1 M. Jadi dapatlah persamaan garis 2, L2. Baru kita hitung jarak antara titik P yang sudah diketahui ke garis. Pakai rumus ini. Ya. Semoga Anda memahaminya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, dan komen. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.